Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, saya Judit Farstima Ratila Niko Putri, biasa dipanggil Miss Judit. Saya adalah guru kimia dan persiapan UTBK untuk bidang penalaran umum. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah ya, baik. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar bisa terus menuntut ilmu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran hari ini selama 10 menit ke depan kalian akan bisa menguasai, insya Allah bisa menguasai dan bisa memahami untuk dua tipe soal yang sering muncul di UTBK bidang penalaran umum. Baiklah, di sini sudah ada contoh soal. Untuk tipe soal pertama itu tentang memperlemah dan tidak memperlemah. Kita bisa lihat di sini ya, teksnya lumayan panjang. Nah, pertama itu kita baca soalnya dulu. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah informasi pada teks di atas? Nah, teks ini kan lumayan panjang. Nah, memang tidak ada cara lain selain membaca teks secara keseluruhan. Yang harus ditingkatkan adalah kemampuan teknik baca cepat. Kita baca dulu teksnya. Komputer tablet adalah perangkat modern yang mengadopsi sistem komputer untuk membantu pengguna melakukan aktivitas yang berpindah-pindah. Namun, pada saat yang sama, pengguna harus dapat mengakses komputer. Ingat di sini, namun pada saat yang sama, pengguna harus dapat mengakses komputer. Ini bukan dari fokus ke komputer tabletnya, tapi ke si pengguna. Jadi pengguna harus mampu mengakses komputer untuk bisa menggunakan komputer tablet. Nah, selanjutnya manfaat komputer tablet pada dunia bisnis digunakan dalam usaha retail dan perusahaan penyedia jasa, termasuk restoran dan kafe. Komputer tablet digunakan sebagai media pencatat barang dan jasa ketika konsumen memesan barang. Jadi pada intinya ini menjelaskan tentang keunggulan dari komputer tablet. Nah, untuk menyelesaikan soal memperlemah dan tidak memperlemah, kita harus dapat menentukan argumen utama. Nah, yaitu argumen utamanya tadi adalah keunggulan dari komputer tablet. Nah, baru kita lanjut ke pernyataan yang dimaksud. Pernyataan yang pertama, komputer tablet mempunyai fungsi lengkap dengan harga mahal. Jadi di sini kita bisa lihat ya, walaupun fungsinya lengkap, tapi harganya mahal. Jadi ini adalah sebuah kelemahan. Kelemahan artinya dia tidak mendukung dari argumen utama tadi. Artinya dia memperlemah. Kemudian selanjutnya, fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan komputer pada usaha restoran. Jadi fungsi komputer tablet tidak bisa ini kan menunjukkan kelemahan. Artinya dia adalah kelemahan atau tidak mendukung dari argumen utama teks. Artinya ini adalah memperlemah. Selanjutnya, penjualan komputer tablet mengalami peningkatan dewasa ini. Kuncinya adalah di peningkatan. Jadi peningkatan itu membuktikan, artinya bahwa komputer tablet ini lebih unggul. Dia mendukung berarti argumen utama dari teks. Dia berarti tidak memperlemah. Yang terakhir, yaitu usaha kafe bernuansa tradisional tidak menggunakan komputer tablet pada pemesanan makanan dan minuman. Artinya tidak semua restoran dan kafe itu menggunakan komputer tablet. Artinya dia tidak mendukung argumen utama dari teks. Ini berarti adalah memperlemah. Jadi dari pernyataan-pernyataan ini yang perlu kita cari adalah kata kunci kelemahan dan keunggulan. Di sini kan ada kata kunci harga mahal. Kalau yang ini tidak bisa. Yang ini terjadi peningkatan. Yang ini tidak menggunakan. Jadi jawabannya adalah M, M, T, M, M. Berarti yang benar adalah D. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua adalah tipe soal menarik kesimpulan. Di sini kemampuan yang dibutuhkan itu
kemampuan yang pertama sama seperti tadi, yaitu membaca cepat. Yang kedua itu penalaran untuk menarik kesimpulan yang mana yang paling tepat untuk teks yang diberikan. Nah, dari sini berdasarkan informasi pada teks di atas, simpulan yang benar adalah. Nah, dari sini kita bisa teknik baca cepat atau teknik screening, yaitu data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa gula merupakan komoditas. Gula merupakan komoditas pangan dengan konsumsi tertinggi. Jadi kuncinya di sini, konsumsi tertinggi di Indonesia. Padahal tingginya konsumsi gula ini menyebabkan peningkatan penyakit diabetes. Jadi konsumsi gula ini menyebabkan peningkatan penyakit diabetes. Minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Jadi kalau konsumsi gulanya rendah, artinya minuman manis itu sedikit digemari oleh masyarakat. Nah, baru kita masuk ke pilihan jawaban. Yang A itu konsumsi gula mengalami penurunan apabila penderita diabetes berkurang. Tidak ada hubungannya di sini, malah kebalikannya. Penderita diabetes itu berkurang jika konsumsi gula mengalami penurunan. Yang B, penderita diabetes berkurang ketika sedikitnya minuman manis yang dijual. Nah, penderita diabetes ini kaitannya dengan konsumsi gula, bukan dengan minuman manis. Jadi bukan B jawabannya. Selanjutnya yang C, banyak minuman manis yang dijual membuat masyarakat menyukai minuman tersebut. Nah, di sini itu tidak ada korelasinya dengan teks di atas. Teks di atas kan membicarakan tentang konsumsi gula dengan penyakit diabetes, bukan tentang minuman manisnya. Yang D, peningkatan penyakit diabetes diakibatkan minuman manis banyak digemari masyarakat. Peningkatan penyakit diabetes. Peningkatan penyakit diabetes tadi disebabkan oleh konsumsi gula. Jadi penyakit diabetes itu disebabkan oleh konsumsi gula. Nah, konsumsi gula itu bisa saja disebabkan dengan minuman manis atau hal yang lain. Yang E, banyaknya minuman manis yang digemari masyarakat mengakibatkan tingginya konsumsi gula. Nah, ini kaitannya dengan yang kalimat terakhir. Minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Nah, berarti kalau minuman manis itu banyak digemari, konsumsi gula itu tinggi. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Baiklah, itu tadi 2 contoh soal yang biasa muncul di UTBK. Nah, perlu diingat 2 tipe soal itu tadi hanya sedikit ya, salah 2 dari contoh banyaknya tipe soal yang muncul di UTBK. Kemampuan yang paling penting untuk dikuasai untuk penalaran umum ini, yang pertama adalah kemampuan baca cepat, yang kedua itu kemampuan screening atau menemukan kata kunci, yang ketiga itu kemampuan penalaran dan analisis. Nah, 3 kemampuan ini itu tidak hanya berguna untuk 2 tipe soal tadi, yaitu memperlemah dan tidak memperlemah dan juga menarik kesimpulan, tapi juga berguna untuk tipe soal penalaran umum yang lain. 3 kemampuan tadi itu bisa dilatih dengan cara sering berlatih soal agar bisa menyelesaikan soal-soal UTBK itu dengan waktu yang lebih singkat. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.